Gaya elit, ekonomi sulit, katanya sosokan liburan, bawa-bawa keluarga, emang banyak duitnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan lancar rezekinya. Sebelumnya jangan salpok sama kasurnya aku yang bertambal-tambal itu ya guys. Karena memang itu kasur nggak pernah aku ganti dari zaman suaminya aku duda. Parah-parah yang kasur sebelahnya itu loh guys. Itu tuh malah dikasih tetangganya aku yang waktu itu pindahan. Jadi aku dikasihnya 3 kasur kecil-kecil seperti itu. Yang duanya aku simpan di luar buat siapa tahu mertua aku datang buat menginap. Jadi yang satu ini saja yang aku pakai buat tempat tidurnya bocil aku. Karena kalau aku tumpuk 3 jadinya tuh beda tingginya guys. Jadi aku cuman makainya satu saja. Kalau kalian biasanya apalagi sudah janda itu kan sudah ada pengalaman, pasti mencarinya pasangan itu yang berduit, yang kaya. Sedangkan aku beda guys. Sedangkan aku mencarinya itu lebih ke sikap dan sifatnya. Bukan hanya dari suami, tapi aku memandang daripada calon mertua dan ipar-iparnya aku. Jadi yang memperkenalkan aku sama suami ini pertama kalinya itu adalah keluarganya aku guys. Dan perkenalannya itu cuman via WhatsApp. Nah, di situ tuh kami rada nyambung ya kan dari obrolan, dari bercerita. Nah, di situ tuh dia tuh langsung mengutarakan ingin serius guys. Padahal kenalnya itu baru sebentar banget. Karena di sini yang namanya aku janda punya trauma sendiri, jadi akulah yang pertama kali memberanikan diri untuk datang ke tanah Kalimantan ini sendirian, tentunya dengan ada keluargaku yang sudah memang menetap di sini. Jadi aku yang mabukan ini datang dari Banjarmasin naik bis ke tanah Kalimantan ini sendiri. Tentunya yang aku datangin ini bukan si cowok ini ya guys ya. Yang pertama aku datangin itu ya keluargaku dulu. Baru aku didampingin mereka untuk perkenalan ke pihak si calon lelaki loh guys. Tentunya budget perjalanan ya ditanggung si laki-laki ini. Yang namanya perempuan kan gak mau rugi ya, seperti itu ya kan. Jadi dia dengan gagah beraninya ngebawa aku dan saudara aku kemarin tuh langsung ke rumah orang tuanya. Datangan aku ke sini pun dadakan, tidak yang diatur sebagaimana karena aku di Banjarmasin pun bekerja. Jadi aku tuh mengambil hari weekend buat bisa datang ke sini. Jadi aku di sini tuh 2 hari. Rencana tuh mau 1 hari saja. Tapi ternyata aku yang mabukan ini nggak tahan PP naik bis karena memang aku tuh nggak tahanan guys di bis. Kalau di mobil biasa itu nggak tahanan aku guys. Mabukan ada nggak sih yang seperti aku? Jadi pas di rumahnya calon mertua aku itu aku memperkenalkan diri apa adanya, seperti status aku yang janda 2 anak dua-duanya ikut aku. Nafkah pun full aku yang nanggung, jadi tidak ada sponsor dari mantan suami aku. Intinya aku punya tanggungan lah seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan mereka itu? Dan yang paling welcome di keluarga suami itu yang paling aku ingat itu adalah si bapak mertua aku ya guys ya. Dia yang paling menghargai status aku, yang paling welcome sama aku, bilangnya asal anaknya senang dia ikut senang. Apapun status aku, bagaimanapun keadaan aku, jika suami aku sudah menerima, mereka pun ikut menerima. Kata iparnya aku, walaupun status aku janda, kalau saudaranya itu sudah menerima berarti dia sudah menyanggupi keadaan aku atau menyanggupi daripada nafkahnya aku. Dan ceritanya si calon suami aku ini dengan gagah beraninya dia menyatakan bahwa dia menyanggupi semuanya itu ya guys. Jadi permintaan dia ke aku itu, jikalau kami berjodoh, aku mau ikut dia ke tanah Kalimantan ini dengan melepas pekerjaan aku
silahkan aku ngebawa kedua anak aku ke tanah Kalimantan ini. Dia siap bersedia untuk menjadi bapak sambungnya dengan nafkahnya yang akan dia tanggung semuanya. Seperti itu ceritanya guys. Di hari pertama aku di tanah Kalimantan sudah pulang dari rumah orang tuanya. Padahal rumah saudaranya aku tuh dekat loh sama bengkelnya. Cuman dia tuh malu-malu memperlihatkan bengkelnya ke aku. Kukira kenapa? Ternyata keadaan rumahnya dan bengkelnya itu terlihat kumuh loh, seperti itu loh guys. Apalagi tempat tinggalnya itu memang gak pernah dia rehab semenjak dia menduda. Jadi ceritanya itu rumah itu bukan rumah, cuman tempat santainya aja waktu dia istirahat kerja. Akan tetapi pas dia menduda, lalulah dia tinggal di situ dan menjadikan itu sebagai rumah tinggalnya. Dan itu pun berlaku sampai dia menikahi aku guys. Jadi pas suami aku itu pisah sama mantan istrinya itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa ya guys. Dia cuman punya tempat usaha ini saja. Jadi jangan dibilang aku yang ngerebut dia dari mantan istrinya. Aku nggak tahu menau, apalagi aku yang menikmati hartanya itu nggak banget ya guys ya. Jadi aku sama si suami aku ini memulainya dari nol. Bahkan setelah aku meyakinkan diri untuk mau menerima pinangan dia dan dia datang ke Banjarmasin untuk meminang aku itu, dia pun masih meminta waktu kepada aku untuk menyiapkan budget maharnya. Nah, jadi biarpun janda ini tetap dikasih mahar ya guys ya. Enggak banyak-banyak, kami enggak meminta kepada si calon laki-lakinya ini untuk dikasih banyak, semampunya. Dan pada waktu itu kemampuan suami aku ngasihnya itu 5 juta guys. Jadi itu tuh aku pakai buat acara aku nikah sama dia. Tapi yang namanya aku ini perempuan, maunya itu yang kayak orang be-make up, baju, berhias, ngundang orang satu kampung, ngundang keluarga besarku. Jadi memang uang segitu tuh nggak cukup guys. Jadi aku menambahnya itu dengan uang pribadi aku, tanpa aku ngomong-ngomong itu ke si calon suami atau ngomong itu kepada si keluarga calon suami itu enggak ya guys ya. Aku nggak mau merendahkan mereka. Aku terima mahar yang dikasih dan aku cukupkan sendiri dengan budget tabungan pribadi aku sendiri. Entah ini bisa dibilang tulus atau dibilang bodoh, itu aku nggak mau tahu ya guys ya. Cuma pada waktu itu aku yakinnya sama dia, aku nyamannya sama dia, walaupun separuh keluarga aku itu nggak setuju. Bahkan aku itu harus ngebujuk dulu untuk paman aku jadi walinya aku, karena kan bapakku sudah meninggal. Perjuangan pernikahan yang gak mudah memang, dan aku menerima dia dengan keadaannya yang memang dari nol ya guys ya. Walaupun aku sudah ibaratnya sudah yakin sama dia, dia yakin sama aku, itu tuh pernikahan kami pun berjalan tidak dengan mulus ya guys ya. Yang namanya dua kepala menyatu, dua orang saling belum kenal terlalu lama. Di situ tuh banyak lika-liku rumah tangga yang kami jalanin. Nah, tidak usah banyak orang tahu ya, mungkin ada sebagian yang tahu daripada keluarganya aku. Tapi intinya alhamdulillah rumah tangga kami masih bertahan sampai sekarang, sampai aku punya buku nikah. Yang awalnya aku nikah itu nikah siri, sampai sekarang aku sudah punya buku nikah dan mau punya anak bersama. Jadi jalan-jalan kemarin itu adalah reward atau penghargaan lah buat suami aku, karena dia sudah mau berjuang sejauh ini. Rasa syukur juga, terima kasihku kepada mertua dan ipar aku yang sudah dengan tulus menerima aku. Jadi jalan-jalan rame-rame kemarin itu semoga menjadi amal buat kami, menjadi berkat keluarga kami, biar kami lebih lagi saling menghargai, saling peduli dan lain sebagainya. Nah, yang nggak tahu tentang cerita hidupku jangan sok tahu ya. Jangan sampai hidupmu lebih susah daripada aku karena kamu menghina aku. Nah, makasih, bye.